Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 190360030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Unsur Minor Kation dalam Sampel Air Alam dengan menggunakan teknik kromatografi ion. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada 5. Pada bab 1 yaitu membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada bab 2 membahas tinjauan pustaka, bab 3 membahas alat dan bahan serta prosedur, bab 4 membahas tentang pembahasan, serta yang terakhir bab 5 membahas tentang kesimpulan. Bab 1 yaitu latar belakang. Pada percobaan ini yaitu dilatar belakangi oleh yang pertama dari kromatografi ion. Kromatografi ion merupakan salah satu metode analisis yang paling efektif dan terkenal sekarang ini untuk mendeteksi ion-ion anorganik baik anion maupun kation dengan taraf ketelitian yang cukup akurat. Metode ini dapat memisahkan dan mendeteksi anion dan kation dengan serempak dalam satu kali suntikan sampel. Selanjutnya yaitu air alam. Di sini yaitu kondisi kualitas air alam saat ini yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini kualitas air alam menjadi perhatian yang sangat serius oleh para pemerhati kualitas air, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mengenai isu kualitas air, seperti air sungai, air hujan, air danau, ataupun air permukaan lainnya. Dan ini sangat beralasan, karena semakin meningkatnya aktivitas industri, jumlah kendaraan yang semakin meningkat, pembakaran yang tidak lagi mengindahkan kualitas udara, serta yang semuanya itu telah berpotensi memberikan dampak buruk kepada kualitas air, terutama pada air hujan. Selanjutnya yaitu unsur minor kation. Adapun unsur-unsur minor kation di sini Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, dan Mg2+. Dalam berbagai jenis sampel air adalah salah satu parameter untuk menentukan kualitas air. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana penggunaan teknik kromatografi ion. Yang kedua, bagaimana kondisi air yang mengandung unsur kation yang terdapat dalam berbagai jenis air alam. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya di sini yang pertama dapat mengetahui bagaimana penggunaan teknik kromatografi ion. Yang kedua yaitu dapat mengetahui bagaimana kondisi air yang mengandung unsur kation yang terdapat dalam berbagai jenis air alam. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya yang pertama yaitu penggunaan teknik kromatografi ion. Kromatografi ion merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa dalam larutan yang berdasarkan interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks yang berada di dalam kolom. Metode ini juga dapat melakukan deteksi secara simultan dan memiliki kestabilan pada kolom pemisah. Pengukuran anion dan kation dengan menggunakan metode kromatografi ion dapat dilakukan pada konsentrasi relatif rendah terhadap senyawa-senyawa halogen. Dan metode kromatografi ion ini dipilih karena preparasi yang sederhana, sensitivitas instrumen tinggi, serta menggunakan bahan kimia yang ramah akan lingkungan. Dan juga tahapan analisis yang dilakukan lebih efisien karena tidak membutuhkan penambahan bahan kimia dan pengujian dapat dilakukan secara simultan untuk ion-ionnya. Akan tetapi, metode ini membutuhkan investasi, biaya operasional, serta keterampilan analisis lebih tinggi untuk mengoperasikan instrumen IC-nya. Selanjutnya yaitu kondisi air alam saat ini. Air alam merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat vital. Secara langsung, air diperlukan untuk minum, memasak, mandi, menyuci, dan bersuci. Secara tidak langsung, air dibutuhkan sebagai bagian ekosistem yang dengannya kehidupan di bumi ini dapat berlangsung. Perlindungan terhadap air alam sendiri
perhatian yang serius di berbagai belahan dunia, karena semakin meningkatnya ancaman baik di polutan anorganik, organik polutan yang sangat berbahaya dan sangat beracun. Dibandingkan dengan polutan beracun lainnya, logam adalah polutan yang tidak dapat mengalami biodegradasi. Tergantung pada konsentrasinya, logam-logam yang terdapat pada air alam tersebut bisa berbahaya maupun bermanfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kondisi air alam menjadi perhatian yang sangat serius, karena semakin meningkatnya aktivitas industri, jumlah kendaraan yang semakin meningkat, pembakaran tidak lagi mengindahkan kualitas udara, serta pencemaran lingkungan lainnya dapat memberikan andil yang cukup signifikan kepada bertambah buruknya kondisi air alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu unsur minor kation dalam berbagai air alam. Analisis kualitatif unsur-unsur minor kation, adapun unsurnya yaitu Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, dan Mg2+, dalam berbagai jenis sampel air adalah salah satu parameter untuk menentukan kualitas air. Ion anorganik bermuatan positif 1 dan 2 tersebut adalah ion-ion yang paling umum ditemukan di hampir semua jenis air alam. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Adapun alat yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu ada Compact 761 metron ion chromatografi dan filter membran yang berukuran 0,45 mikrometer. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada yang pertama sampel air alam. Adapun sampel air alamnya yaitu ada air sungai, air PDAM, air sumur, dan air danau. Keempat jenis air ini diambil secara random atau secara acak dari masing-masing jenis air yang diambil di beberapa lokasi, kemudian dicampurkan menjadi satu berdasarkan jenisnya. Selanjutnya ada eluen. Di sini eluen yang kita pakai yaitu asam ternate sebanyak 4 ml serta asam dipikolinik. Selanjutnya itu kita juga menggunakan larutan standar. Ada LiCl, NaCl, NH4Cl, KCl, CaCl2, dan MgCl2 sebanyak 50 mg per liter. Selanjutnya yaitu kita yang terakhir menggunakan Aquades. Di sini fungsi dari Aquades sendiri yaitu untuk untuk mendapatkan akurasi analisis yang sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu larutan stok ini kemudian dibuatkan larutan standar dengan mengencerkannya menjadi konsentrasi masing-masing kation sebesar 5 mg per liter. Selanjutnya yaitu prosedur kerjanya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengambil sampel air alam yang telah kita ambil, kemudian air alam tersebut kita simpan pada dalam lemari es yang bersuhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah kita simpan di dalam lemari es, sebelum kita suntikkan ke dalam sistem kromatografi ion, air alam tersebut kita biarkan terlebih dahulu pada suhu kamar. Kemudian kita saring menggunakan kertas membran yang sebesar 0,45 mikrometer. Yang berukuran kertas filter membran yang berukuran 0,45 mikrometer. Bab 4 yaitu tentang pembahasan. Adapun pembahasan yang di sini itu dapat kita lihat di sini terdapat grafik. Ini merupakan gambar dari kromatogram standar sampel dengan konsentrasinya masing-masing. Yang pertama itu ada Li+, yang kedua Na+, yang ketiga NH4+, yang keempat
K+, yang kelima Ca2+, serta yang keenam Mg2+. Selanjutnya yaitu di sini dari analisis ini dapat kita lihat bahwa berdasarkan plot metode kurva kalibrasi yang diperoleh bahwa jenis kation konsentrasinya tinggi adalah Na+, K+, Ca2+, dan Mg2+. Selanjutnya yaitu pada gambar kedua ini yaitu kromatogram sampel air sungai. Pada kromatogram sampel air sungai ini dapat kita lihat bahwa konsentrasi Li sangat rendah pada air sungai. Maksudnya itu pada air sungai Li tidak ditemukan. Sementara Na+, K+, Ca2+, dan Mg+, di sini terdeteksi atau ditemukan. Selanjutnya, pada gambar ketiga ini dan keempat, serta kelima ini, Li tidak ditemukan sama sekali. Dan pada gambar 2, 3, 4, dan 5 dapat kita lihat ion amonium tidak ditemukan pada ke-5 sampel. Ini dikarenakan sampling yang digunakan dalam penelitian ini berada jauh. Sampel yang kita gunakan pada penelitian ini berada jauh dari area persawahan yang salah satu sumber amonium adalah dari penggunaan pupuk dan pestisida yang sering dipakai oleh para petani. Dan juga pada gambar ini dapat dilihat bahwa kondisi kromatogram di mana ion amonium tidak terdeteksi dengan baik dengan menggunakan teknik ini. Kemungkinan lain adalah konsentrasi ion amonium dalam semua jenis sampel sangat rendah atau berada di bawah level batas minimum deteksi. Selanjutnya yaitu di sini dapat kita lihat ini merupakan tabel hasil analisis sampel air alam. Di sini air sungai terdeteksi ada Li sebanyak 0,01, sementara Na+ terdeteksi sebanyak 12,24, NH4+ pada semua sampel tidak terdeteksi, kemudian di K+, air sungai terdeteksi 1,05, kemudian Ca2+ terdeteksi 14,24, serta Mg2+ terdeteksi sebanyak 4,20. Selanjutnya pada air sumur Li+ tidak terdeteksi, Na+ terdeteksi sebanyak 10,79, NH4+ tidak terdeteksi, K+ 3,06, Ca2+ 19,64, serta Mg2+ sebanyak 5,32. Pada air danau Li+ tidak terdeteksi, Na+ terdeteksi sebanyak 9,98, NH4+ tidak terdeteksi, K+ 2,16, Ca2+ 13,49, serta Mg2+ sebanyak 4,84. Dan yang terakhir yaitu pada sampel air PDAM. Pada sampel ini Li+ tidak terdeteksi, Na+ terdeteksi sebanyak 5,31 dan NH4+ tidak terdeteksi, K+ tidak terdeteksi sebanyak 1,99, Ca2+ terdeteksi sebanyak 8,89, serta yang terakhir yaitu Mg2+ terdeteksi sebanyak 2,05. Bab 5 ini merupakan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu ada 3. Yang pertama, penggunaan teknik kromatografi ion sebagai salah satu metode analisis yang simpel, akurat, dan sangat memungkinkan dipakai untuk tujuan-tujuan analisis yang sifatnya rutin. Selanjutnya, yang kedua, ke-6 kation yang biasanya ada pada setiap sampel air alam dapat terdeteksi dengan sempurna dengan menggunakan kombinasi kolom dan eluen campuran antara asam tartrate dan asam dipikolinik. Serta yang terakhir yaitu kualitas air yang diperoleh dari analisis air alam sedikitnya akan menjadi dasar dan acuan pada kondisi air secara umum, yang tentu berpotensi menjadi sumber air minum yang akan dikonsumsi
oleh masyarakat setiap harinya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.